Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah meski negara sedang mengalami pandemi COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada akan dilakukan dengan menetapkan protokol kesehatan. Nah, terkait pandeminya ini dua hal yang kita perhatikan, tentang kesehatan dan tentang keselamatan. Baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Nah, kalau semua ini berjalan dengan baik, didukung oleh semua pihak, insya Allah partisipasi pemilih yang tinggi selama ini bisa kita pertahankan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 bisa menjadi isu sentral dalam kampanye Pilkada. Strategi menangani wabah akan menciptakan kompetisi yang sehat antara calon kepala daerah ketimbang mengusung isu-isu primordial. Pilkada 2020 ini adalah peran kepala daerah dalam rangka menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Kalau kita bisa rame-rame mengusung isu itu, maka nanti terjadi kontestasi yang sehat. Cara menangani COVID, petahana harus berbuat, maka dia akan maksimal berbuat untuk menekan laju COVID. Kalau enggak, nanti dia nggak terpilih. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 4 hingga 6 September 2020. Masa kampanye akan dibagi ke dalam dua fase, dimulai pada 26 September 2020. Sementara pemungutan suara akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Tim Liputan Metro TV. Kami akan mengajak Anda berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman dan juga Pak Imran Ramli, Sesdijen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Bapak-bapak, saya akan mulai ke Pak Arief terlebih dahulu. Mas Arief, jadi Pilkada akan tetap digelar pada 9 Desember nanti, Mas? Ya, makasih Mas Rory. Insya Allah sampai dengan hari ini ya, sampai dengan tahap ini belum ada hal-hal yang cukup merisaukan kita sehingga membuat Pilkada punya potensi untuk ditunda lagi. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Hari ini kita sudah memasuki tahapan PPK PPS sudah dibentuk. Kemudian verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sedang dalam proses dilaksanakan. Kemudian mulai minggu depan, tanggal 15 Juli, kita juga sudah akan memulai pemutakhiran data pemilih. Nah, tahapan berikutnya kan nanti akan dijalankan secara berurutan. Sampai dengan hari ini, seluruh tahapan masih berjalan on schedule. Sarana atau perlengkapan pendukung juga sudah dilakukan. Sebagaimana yang ditentukan dan diatur oleh KPU terkait pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 juga sudah dilakukan. Diatur di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Jadi sampai hari ini semua masih on schedule. Termasuk Mas Arief, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah anggaran, apa? Ya, pencairan anggaran untuk tahap pertama. Baik, kemudian yang menjadi pertanyaan apa yang sudah dan akan dipersiapkan KPU, Mas, terkait tahapan Pilkada yang kita tahu pasti tahapannya akan kompleks dan juga membutuhkan banyak orang berkumpul, kemudian bahkan berkampanye, bahkan kemudian orang melakukan pemilihan secara langsung begitu. Apa yang sudah dan akan dipersiapkan KPU agar tidak terjadi penyebaran COVID-19? Ya, apa yang sudah diatur KPU ya, di dalam setiap tahapan pelaksanaan itu harus menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kalau pertanyaannya apakah KPU bisa menjamin bahwa tidak akan ada penyebaran baru ya di dalam proses penyelenggaraan ini, tentu membutuhkan peran dari semua pihak. Karena di situ diatur bukan hanya penyelenggaranya yang harus menggunakan alat pelindung diri gitu ya, tetapi orang-orang yang berinteraksi dengan penyelenggara, misalnya pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Misalnya pada saat tahap kampanye, ada peserta pemilu, ada masyarakat, ada pemilih, ada penyelenggara, semua harus mematuhi protokol kesehatan itu. Baik, saya akan ke Pak Imran sekarang. Yang akan dilakukan oleh KPU ya Silakan Mas, mohon selesaikan dulu, silakan. Ya, jadi apa yang akan dilakukan oleh KPU adalah memastikan bahwa setiap tahapan itu protokol kesehatan dipatuhi oleh semua pihak. Ya, KPU sudah menyediakan anggaran didukung oleh pemerintah
untuk bisa menyediakan alat pelindung diri. Nah, mudah-mudahan di tahapan berikutnya ketika personil yang terlibat makin banyak, alat pelindung diri juga tersedia dalam jumlah yang cukup. Kalau sekarang kan tahapannya baru sampai dengan petugas pemutakhiran data pemilih gitu. Baik, saya akan ke Pak Imran sekarang. Pak Imran, apa alasan pemerintah memutuskan tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi dan betulkah salah satunya adalah ketidakefektifan jalannya pemerintah daerah dikarenakan saat ini diisi oleh pejabat sementara? Baik, terima kasih Mas Rory. Yang pertama saya ingin menarasikan dulu, menebalkan dulu bahwa pemerintah, penyelenggara dan legislatif, dalam hal ini DPR RI, sudah sepakat akan melaksanakan pilkada tahun 2020 dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, kalau kita melihat ini kondisi pandemi saat ini belum ada satu ahli pun itu yang bisa memastikan apakah pandemi ini akan berakhir tahun 2020, 2021, atau 2022. Ya. Berakhirnya pandemi ini baru bisa dipastikan ketika vaksinnya itu ditemukan. Nah, sampai dengan hari ini kita belum menemukan itu yang namanya vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, kita dari pihak pemerintah maupun penyelenggara tidak akan bisa memprediksi ini kapan ini akan berlangsung pandemi ini. Tapi salah satu alasan yang lain, betulkah memang pemerintahan daerah tidak bisa berjalan efektif, Pak, ketika diisi oleh pejabat sementara? Nah, tentunya di dalam ini yang pertama yang harus kita perhatikan juga bahwa kita harus memperhatikan hak politik masyarakat. Bahwa pilkada yang berlangsung di berbagai daerah, di 270 daerah itu merupakan hak, kita harus memenuhi hak politik masyarakat. Dalam hal ini, dengan adanya pemimpin yang definitif di daerah, tentunya segala program, anggaran maupun kegiatan yang ada di daerah pasti akan berlangsung lebih baik dibandingkan dengan penunjukan pejabat sementara atau KPLT yang mempunyai tentunya keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam mensejahterakan masyarakat maupun dalam menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di 270 daerah tersebut. Baik, Pak Imran, ini ada juga pendapat yang menarik. Sejumlah pengamat menilai bahwa pilkada di tengah pandemi akan menguntungkan petahana dikarenakan mereka sebagai ketua gugus tugas di daerah masing-masing memiliki mobilitas yang tentu saja tinggi jika dibandingkan dengan kompetitor mereka begitu. Apa penjelasan Anda terkait dengan anggapan atau analisa dari para pengamat ini? Saya pikir itu harus dilihat itu dari sudut mana. Kalau kita melihat ini petahana itu mampu mengatasi penyebaran COVID ini dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah, di 270 daerah tersebut, mungkin saja itu akan dipilih lagi. Tetapi kalau mereka itu tidak berhasil mengatasi pandemi ini, apakah masyarakat itu akan memilih pemimpin tersebut? Nah, saya pikir ini akan membuka kompetisi bagi setiap calon ya kepala daerah yang ada di 270 daerah itu untuk berkompetisi ya menampilkan atau menggali inovasi-inovasi yang mampu nantinya untuk mengatasi pandemi virus COVID-19 ini. Dan tentunya bagaimana nanti proses transisi ya untuk men-trigger kembali perkembangan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di 270 daerah tersebut. Artinya pandemi akan menjadi test case bagi baik petahana maupun calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Mas Arief setelah jeda terkait dengan kampanye. Kita selama ini selalu terbiasa dengan kampanye terbuka mengumpulkan banyak orang. Lantas akan seperti apa nanti kampanye di tengah pandemi untuk Pilkada 2020? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Selama ini yang namanya kampanye pasti mengumpulkan banyak orang di mana calon ataupun petahana selalu mengeluarkan gagasan di depan banyak orang dalam kampanye terbuka begitu. Mas Arief, lantas akan seperti apa bentuk kampanye nanti di tengah pandemi?
Yang pertama, seluruh regulasi yang saat ini telah diterbitkan itu masih berlaku. Karena tidak ada satupun yang dibatalkan ya. Baik dalam bentuk undang-undang 10 2016, kemudian peraturan KPU tentang kampanye, itu semua masih berlaku. Tetapi KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang isinya mengatur tata cara kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah misalnya kalau dilakukan di ruangan maka maksimal isinya 40%. Kalau dilakukan dengan tatap muka maka tetap diatur jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Harus menggunakan alat pelindung diri, masker, face shield dan sebagainya ya. Melakukan disinfektan terhadap ruangan itu. Nah, karena ada pembatasan pertemuan secara fisik, maka KPU membuka ruang lebih lebar untuk melakukan kampanye dalam bentuk daring, menggunakan media online. Nah, tentu kami lebih menyerukan menghindari kampanye yang bersifat pertemuan fisik mengganti dengan yang berbentuk daring. Nah, tetapi apakah KPU tidak melarang aja sekalian? Tidak, karena undang-undang masih memperbolehkan. Nah, kami juga menambahkan satu syarat lagi, harus mendapat rekomendasi gugus tugas. Ya, artinya kalau di daerah itu masuk dalam kategori merah misalnya, apalagi hitam, dan gugus tugas tidak merekomendasikan dilakukan kampanye dalam bentuk tatap muka secara fisik, maka itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau diberi rekomendasi silakan dilakukan, misalnya untuk zona hijau ya tentu bisa dilakukan. Ya. Gitu. Mas Arief, ini terkait kalau misalnya kampanye membawa anak-anak, kita tahu konsekuensinya akan sangat tegas begitu ke calon ataupun ke orang yang melakukan kampanye tersebut. Apakah bisa misalnya jika ada orang yang tidak menggunakan masker atau face shield atau tidak menerapkan protokol kesehatan, kemudian ini juga bisa sanksinya akan dikenakan kepada pasangan calon? Mungkin tidak itu? Bisa. Jadi pertama tentu kita memberikan peringatan, gitu ya. Kalau peringatan masih tidak dipatuhi, ya tentu kita bisa melarang mereka melakukan kampanye itu. Nah, untuk melakukan tindakan itu, rekan-rekan Bawaslu tentu melakukan pengawasan. Nah, mereka bisa mengambil sikap dan tindakan dimulai dari yang paling ringan tentu memberi peringatan. Sampai yang mungkin paling berat ya tentu kampanyenya bisa dihentikan, kampanye yang melanggar regulasi ya. Dan kalau ada tindakan pidananya ya bisa saja diproses secara pidana gitu. Oke, ini terkait dengan status zona masing-masing. Tadi Anda juga mengatakan bahwa harus ada rekomendasi dari gugus tugas pusat. Ya. Saya juga ingin bertanya kepada Pak Imran nanti terkait dengan status zona COVID akan berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang kembali merah, ada yang hijau dan lain sebagainya. Strateginya seperti apa untuk zona-zona yang berbeda-beda ini, Pak Imran? Saya pikir rekan-rekan dari KPU sudah menyusun yang namanya peraturan KPU itu dengan cukup jelas protokol penerapan protokol kesehatan COVID-19. Saya pikir nanti untuk masing-masing zona yang berbeda itu KPU juga akan menerapkan protokol juga yang berbeda. Mungkin untuk zona hijau karena mungkin bisa orang berkumpul lebih banyak, mungkin untuk kampanye diperbolehkan hadir orang mungkin lebih banyak. Tetapi bagi daerah-daerah yang zona merah bahkan zona hitam, bisa saja kampanye hanya dilakukan secara virtual. Demikian juga pada saat pengaturan untuk area pemungutan suara nantinya, juga penerapan protokolnya mungkin akan lebih ketat kepada daerah-daerah yang mempunyai zona merah maupun zona hitam dibandingkan dengan zona hijau maupun zona oranye. Nah, kemudian concernnya adalah soal teknologi dan juga masyarakat yang ada di daerah pedesaan misalnya yang mungkin akses terhadap teknologi, akses kepada internet dan juga kepada meleknya pada teknologi juga masih terbatas begitu Pak Imran. Kalau misalnya itu zona merah atau bahkan zona hitam dan harus virtual, bagaimana menjangkau mereka yang tinggal di pedesaan, Pak? Saya pikir langkah-langkah untuk pengembangan teknologi maupun untuk penyebaran informasi
tidak hanya ini menjadi tanggung jawabnya KPU, tidak hanya menjadi tanggung jawabnya juga Kementerian Dalam Negeri, tetapi lembaga-lembaga yang terkait dengan pilkada ini juga akan terlibat. Di beberapa waktu yang lalu, Kementerian Dalam Negeri bahkan sudah mengkoordinasikan Dinas Kominfo yang ada di masing-masing daerah juga untuk mendukung penyelenggara pilkada tahun 2020 ini di 270 daerah. Sehingga yang namanya sosialisasi, kemudian yang namanya itu nantinya penggunaan virtual di dalam kampanye maupun diseminasi itu bisa akan lebih lancar dilakukan. So, sampai dengan sekarang ini juga kemampuan internet sampai dengan setiap daerah saya pikir sudah hampir sama. Demikian Mas Rory. Mas Arief, bagaimana untuk mengantisipasi masyarakat pedesaan di zona merah bahkan hitam apabila nanti mulai dari kampanye bahkan saat mungkin saja saat pencoblosan kemudian menggunakan metode virtual itu? Ya, sebetulnya metodenya kan banyak kampanye itu ya. Bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara offline. Offline pun bentuknya bermacam-macam. Selain tatap muka secara langsung, bisa juga dengan penyebaran bahan kampanye. Penyebaran bahan kampanye itu bisa dalam bentuk leaflet, kemudian booklet gitu ya, informasi-informasi cetakan. Bisa juga dengan ada spanduk, ada baliho. Jadi sebetulnya banyak hal, banyak metode yang bisa digunakan pada saat kampanye. Tentu penerapannya atau pilihan menggunakan metode yang mana itu juga akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Tentu untuk kawasan perkotaan menggunakan teknologi virtual sebetulnya jauh lebih memungkinkan. Kecuali untuk pedalaman-pedalaman bisa saja dipasang baliho, poster gitu ya, spanduk untuk mengenalkan kandidat maupun visi dan misinya. Baik, Mas Arief, ini terkait dengan anggaran diperkirakan akan lebih tinggi karena pasti akan ada kebutuhan APD, belum lagi nanti prosesnya akan menjadi lebih lama, orang tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang terlalu banyak dalam tempat pemungutan suara begitu. Apa yang akan dilakukan untuk masalah anggaran ini? Anggaran kita sudah mengajukan ya ketika rapat bersama dengan pemerintah dan DPR. KPU mengajukan totalnya ada tambahan yang kita berharap dapat dipenuhi melalui APBN itu sebesar 4,7 triliun. Untuk tahap pertama KPU mengajukan 1,02 triliun untuk dicairkan. Disetujui untuk dicairkan 941 miliar. Untuk tahap kedua, bulan Agustus. Jadi saya tentu berharap dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri, saya melihat sangat luar biasa ya memberikan dukungan kepada kita khususnya terkait dengan pencairan atau transfer anggaran kepada penyelenggara pemilu. Baik. Nah, kami berharap tahap kedua kami menjadwalkan dicairkan bulan Agustus. Ya, sebesar 3,2 triliun karena tahapan sudah mulai banyak ini, pemenuhan atau kebutuhan APD juga semakin banyak, itu 3,2 triliun. Kemudian tahap ketiga itu dicairkan pada bulan Oktober kurang lebih sekitar 400-an sekian miliar gitu. Baik, saya akan ke Pak Imran. Pak Imran, Korsel sukses menggelar pilkada di tengah pandemi, apa yang bisa kita petik pelajaran dari Korsel? Ada beberapa hal yang kami lihat dari sukses story-nya Korsel dalam menyelenggarakan pemilu di negaranya. Yang pertama, saya berpikir ini publikasi harus dilakukan masif, ya, untuk yang pertama mensosialisasikan tentunya terkait dengan pilkada tahun 2020 ini. Baik. Yang kedua, setiap tahapan itu harus ya dinarasikan itu berdasarkan protokol COVID gitu. Sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa aman ketika akan melaksanakan pemungutan suara nantinya ataupun hadir di dalam setiap proses tahapan seperti misalnya kampanye. Kemudian hal lain yang harus diinikan harus taat aturan. Ya.
Berarti sosialisasi terkait dengan aturan dari PKPU itu juga harus masif dilakukan. Misalnya saja bagaimana itu kampanye, bagaimana nantinya pada saat masyarakat tiba di area TPS, kemudian bagaimana nantinya penggunaan alat-alat kesehatan pada saat menghadiri TPS, itu saya pikir hal-hal yang menjadi perhatian kita semua. Dan yang terakhir, masalah koordinasi antar lembaga itu sangat diperlukan untuk mendukung, mensukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini. Kita juga tunggu nanti langkah-langkah KPU dan juga semua pihak termasuk Kemendagri dan juga semua pihak yang terlibat bagaimana agar di sisa waktu 5 bulan ini masyarakat tetap antusias untuk menyambut Pilkada di tanggal 9 Desember 2020. Arief Budiman, Ketua KPU, Imran Ramli, Sesdijen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, terima kasih atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Perbincangan kami dengan 2 orang narasumber tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Prime Talk. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi hari Senin depan. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.